Salah satu ulama besar yang hingga saat ini masih sangat berpengaruh di Madura adalah Kiai Kholil. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Kholil bin Abdul Latif. Tapi nama lengkap dan gelar beliau adalah Kiai Al-Alim, Al-Alamah, Asy Syaikh Muhammad Kholil bin Abdul Latif, Al-Bangkalani, Al-Maduri, Al-Jawi, Asy Syafi'i, atau lebih dikenal dengan nama, Syekhona Kholil atau Syekh Kholil. Beliau lahir pada hari Selasa, 11 Jumadil Akhir, tahun 1252 Hijriyah, atau tanggal 20 September tahun 1834 Masehi, di Desa Lagundi, Kecamatan Ujung Piring, Bangkalan. Masa kecil hingga remajanya, Kiai Kholil memiliki keistimewaan yang bisa dibilang berbeda dengan kebanyakan remaja lainnya. Beliau memiliki minat yang tinggi terhadap ilmu fikih dan nahwu. Hal ini diketahui dari kemampuan untuk menghafalkan 1000 umpan nazam Alfiyah Ibnu Malik. Beliau juga telah mampu membaca Al-Quran dengan metode qiraat sab'ah. Sebelum merantau untuk belajar di luar Pulau Madura, Kiai Kholil lebih dulu berguru ke Tuan Guru Dawuh yang lebih dikenal dengan nama Bujuk Dawuh, di Desa Malajeh, Bangkalan. Selain itu, beliau juga belajar kepada Tuan Guru Agung yang dikenal dengan sebutan Bujuk Agung. Setelah itu, Kiai Kholil mendatangi satu pesantren ke pesantren lainnya untuk belajar ilmu agama. Di antaranya adalah pesantren Bungah di Gresik asuhan Kiai Soleh, pesantren Langitan Tuban asuhan Kiai Haji Muhammad Nur, pesantren Cangaan Bangil asuhan Kiai Haji Asyik, pesantren Darussalam, Kebon Candi Pasuruan asuhan Kiai Arif, pesantren Sidogiri Pasuruan, asuhan Kiai Nur Hasan, pesantren Kiai Abu asuhan Zarrin, dan pesantren Salafiyah Syafi'iyah Banyuwangi asuhan Kiai Abdul Basar. Dengan demikian, Kiai Kholil telah memperkuat jaringannya dengan beberapa pesantren di Jawa dan Madura sekaligus sebagai seorang santri. Setelah itu, beliau menikah pada usia 24 tahun dengan Nyai Asyik yang merupakan putri dari Lodra Putih. Hasil dari pernikahan ini, beliau dikaruniai 2 orang anak yang kemudian diberi nama Muhammad Imron dan Rohmah. Beliau pun kemudian menikah untuk kedua kalinya dengan Nyai Misi dan dikarunia seorang anak perempuan bernama Asma, yang kelak dinikahkan dengan Kiai Yasin. Kebiasaan istimewa lainnya dari Syekh Kholil adalah saat beliau menggunakan bajunya sebagai kertas untuk menulis semua pelajaran yang beliau dapatkan dari guru-gurunya, maka tak heran jika semua baju yang beliau punya hanya berwarna putih. Selain mempelajari tentang ilmu eksoteris seperti tafsir, hadis, fikih dan ilmu nahwu, beliau juga mempelajari ilmu esoteris ke berbagai guru spiritualnya yaitu Syekh Ahmad Khatib Sambas, Ibnu Abdul Ghoffar, yang bertempat tinggal di Jabal Kubais. Syekhona Kholil meninggal di Marjasah, Bangkalan, tepat pada tanggal 29 Ramadan 1343 Hijriyah, atau sekitar tahun 1925 Masehi. Artinya, beliau meninggal pada usia sekitar 105 atau 106 tahun. Petilasan beliau terawat yang terletak di Komplek Pasarean Syekh Muhammad Kholil, Bangkalan, Madura, masih hingga saat ini. Demikianlah sekilas kisah dan sejarah dari Syekhona Muhammad Kholil Bangkalan. Semoga kita mendapat syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para ulama. Amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.